ada kusangka begini atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang tersangkanya satu orang, tidaklah mungkin rasanya separah ini ibunda kami. Bisa pula lagi diseret dan dibuang ke seberang sungai. Apalagi tersangka yang saat ini sudah mengaku ada beberapa orang. Kenapa tidak ditangkap? Latar belakang konflik menurut temuan dari Komnas Perempuan, ada aktivitas tambang emas dimulai sejak tahun 2018, namun aktivitas yang menggunakan eskavator secara masif dilakukan sejak tahun 2023 di bantaran sungai Batang Sibinail, termasuk di lahan milik korban. Kemudian korban secara konsisten menolak dan melarang aktivitas tambang karena mengancam lingkungan dan lahan miliknya, berpotensi merusak batu besar yang disakralkan sebagai pelindung desa dari banjir. Kemudian terkait kronologi peristiwa, ini hampir serupa dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Anis dan juga oleh dari Dirjen HAM, sebagian serupa. Jadi saya mohon izin saya membacakan yang secara khusus ditemukan oleh Komnas Perempuan. Di antaranya adalah tadi disampaikan juga bahwa dari anak korban pada 1 Januari ini melapor penganiayaan ke Polsek Rao dengan menyebut 2 pelaku yang dikenali korban. Laporan tidak langsung diberikan STPL. STPL baru diterbitkan 4 Januari 2026. Kemudian perkara dilimpahkan ke Polres Pasaman. Penyidik menetapkan 1 tersangka, Ilman Suhdi alias Menek, yang bukan nama yang dilaporkan korban. Kemudian pada 6 Januari kasus mendapat perhatian publik setelah video kondisi korban viral diikuti dengan hilangnya alat berat dari lokasi tambang. Tanggal 6 Januari ada 1 orang yang mengaku sebagai pelaku pengeroyokan dan menyerahkan diri ke Polres Pasaman kemudian ditahan. Rekonstruksi dilakukan 27 Januari 2026 dengan 2 versi kejadian. Jadi ada rekonstruksi versi korban di satu sisi, di sisi yang lain ada versi kejadian menurut tersangka. Kemudian 1 Januari dikeluarkan dari masyarakat adat. Ini pemuka adat Dusun 6 Lubuk Aro menggelar musyawarah tanpa melibatkan korban. Diputuskan bahwa korban dikeluarkan dari masyarakat adat dan tidak lagi diurus urusannya di kampung. Keputusan adat diumumkan ke publik dan berlaku sanksi sosial bagi siapapun yang membantu korban. Akibat keputusan tersebut, korban diasingkan secara sosial, kehilangan tempat tinggal dan martabatnya tercoreng. Korban juga terpaksa pindah dan tinggal di rumah anaknya di wilayah lain karena tidak diterima lagi di kampung awalnya, di kampung asalnya. Kemudian 9 Januari, SPHN dengan nomor SPDP /01/1/res /6/2006 Reskrim tanggal 8 Januari 2026 atas nama Ilham Sihdi alias Menek ke Kejaksaan Negeri Pasaman. Kemudian 26 Januari mengirimkan surat keberatan mengenai adat. Saya sebagai korban yang bernama Saudah berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Ya ada kusangka begini atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini. Mendengar semua yang Ibu katakan, Bapak katakan semua, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Tapi tolonglah kemasyarakatanku, maka boleh sebagai sebaik-baiknya. Hanya sekian yang dapat saya bicarakan. Terima kasih atas kalian semua yang menyayangi aku. Tadi ku mulai dengan bismillah, ku sudahi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ku sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lanjut, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13 yang kami muliakan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Tiada kata yang lebih indah untuk kami ungkapkan di siang hari yang berbahagia ini, kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat tersanjung untuk hadir di Gedung Nusantara ini. Tak menyangka kami begitu hebatnya apresiasi dari lembaga-lembaga yang kami sebutkan tadi. Terutama kehadiran Bapak Haji Arizal Aziz dan Bapak Sadik Pasadiku, beserta seluruh komponen-komponen yang telah menyampaikan statement-statement yang tadi. Semua itu 100% sesuai dengan di lapangan. Tidak ada yang kami bantah. Hanya kami ingin memperkuat saja, Pak Pimpinan. Yang pertama, kalau memang tersangkanya satu orang, tidaklah mungkin rasanya separah ini ibunda kami. Bisa pula lagi diseret dan dibuang ke seberang sungai. Apalagi tersangka yang saat ini sudah mengaku ada beberapa orang. Kenapa tidak ditangkap? Ini yang kami sangat sayangkan. Yang lebih-lebih kami prihatinkan lagi, ibu kami dikucilkan dari masyarakat. Padahal kalau dikaji-kaji, beliau ini adalah anak kandung Rajo Bagompo. Rajo Bagompo itu adalah seorang raja di Lubuk Aro. Adapun raja yang sekarang ini, itu hanya dilenggangkan istilahnya, dititipkan. Makanya kami melalui forum ini mudah-mudahan alhamdulillah petinggi adat kami Bapak Dr. Aziz Haji Fauzi Bahar, kami mohon setelah kami pulang dari Jakarta nanti tolong kita rapatkan di rumah Gadang Pak Haji. Kami ingin Rajo Bagompo itu dikembalikan kepada orang yang berhak mendudukinya. Dan orang yang berhak itu masih ada sampai saat ini beberapa orang. Insya Allah. Kemudian Bapak Pimpinan dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sangat kami muliakan. Selain kami menuntut keadilan pada hari ini, di dalam memberikan keadilan itu kalau boleh berikanlah juga kami pengacara yang netral. Yang netral, Pak. Bukan kami katakan tidak netral pengacara yang ada saat ini. Tetapi itulah permintaan dari orang-orang kampung kami yang menyayangi kami. Kemudian kalau memang perlu dilakukan oleh satu badan dari DPR RI ini, investigasi itu mungkin lebih baik lagi. Itu Pak Pimpinan. Jadi kalau boleh pulang kami nanti ke Rau, adalah bentuk nyata hasil RDP ini kami rasakan dampaknya. Ya. Langsung terlihatlah maunya nanti. Baik dari segi keadilan maupun penambangan ilegal. Kalau saya buka nanti penambangan ilegal ini nggak cukup waktu kita Pak Pimpinan. Tetapi investigasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga tadi itu sudah cukup representatif. Demikian Pak Pimpinan, atas nama keluarga kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan keadilan dan kebenaran semakin tegak di NKRI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.